Hai again everyone, welcome back again Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, kita udah ngelihat Bitcoin hari ini start dropping ya di bawah $68.000, which is kita tahu itu adalah point of control, range area dengan volume terbesarnya. Dan ya sebenarnya udah mulai banyak orang yang kayaknya start panic ya ngelihat Bitcoin drop only dari $72.000 kalau kita boleh pembulatan teman-teman, sampai tadi kisaran lowestnya itu di $65.000. Dan per saya create video ini Bitcoin ranging di kisaran 65 ribuan ya, dan masih bisa lebih rendah lagi. Sementara kabar buruk datang dari altcoins ya. Altcoins banyak yang drop dan memerah sekali teman-teman pada pergerakan hari ini. Jadi saya lihat harusnya ya dengan progres seperti ini, well, very likely market akan jadi lebih panik ya, akan jadi lebih fear lagi. I see there's so many red ya in my watch list ya, di bagian saya punya grafik ya. Dari AI juga pada turun teman-teman. Kemudian kita ngelihat altcoins ya seperti meme ya, kawan-kawannya juga sama start drop. Cuma satu ya, meme tadi sempat nanjak signifikan, but then ketarik juga oleh progress Bitcoin-nya. Dan masih banyak lagi ya, we have Uniswap, we have Phantom, Ethereum Name Service, Filecoin, dan ya Filecoin terakhir saya analisis juga memang ekspektasinya bisa turun lagi sih sampai retest ke level tertentu. Tapi bukan berarti pasti langsung naik ya, kita perlu ngelihat dia confirmation dulu. Ya bahkan TronX ya saat ini yang ya ada masalah dengan SEC, jadi ikut turun juga ketarik. And masih banyak lagi ya teman-teman, we have ICP, Correction, Ape, ya Kaspa, dan ya masih banyak lagi teman-teman ya. Rata-rata turun, drop ngikutin progress daripada Bitcoin juga. Dan kita ngelihat price actionnya Bitcoin sendiri menunjukkan memang kita belum berhasil men-take out area supply ya, yang ada pada pergerakan di kisaran range 69.000 atau $70.000 selaku level psychology-nya. Nah nanti kita akan bahas secara detail ya, secara price actionnya dan probabilitas yang kita bisa expect ya, yang sekiranya akan terjadi nantinya seperti apa. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita ngelihat Bitcoin drop seperti ini. Itu tadi saya baca-baca ya, ada sekitar berapa nih, with over $240 million worth of positions being closed out in the past 12 hours ya. Ini jadi kayak $190 juta long position kena likuidasi signifikan ya, mengalahkan short yang terkena likuidasi di $50 juta. Jadi kalau di total hampir $400 juta dari sekian banyak aset ya, di berbagai aset maksudnya teman-teman ya. CoinGlass data report that Bitcoin accounted for the lion's share of bloodbath ya, with $88.43 million in total liquidations, noteworthy 63 millions ya, consisted of long position being closed out. Jadi banyak yang kena likuidasi nih, terutama yang ngesetnya di long position. Makanya saya ada bilang juga beberapa hari terakhir ya teman-teman sekalian, waktu kemarin di weekend itu sebenarnya menurut saya timingnya tepat sih. Jadi kita lihat di Jumat tuh libur, long weekend ya kan, Sabtu Minggu, kemudian Senin juga sebenarnya buat sebagian session itu masih Easter hitungannya. Dan tampaknya udah panen nih ya para exchange ya kan. Kalau kalian bilang istilahnya bandar, itu udah mulai pada panen ya. Yang gemuk-gemuk nih itu semua udah dibantai, disapu bersih. But at the same time kita ngelihat juga nih sell short udah pasti nambah dong ya kan. Orang pasti ngelihat kayak gini tuh mereka manfaatkan sebaik mungkin untuk melihat bahwa harga Bitcoin mungkin mereka mulai ngebet lagi ya, Bitcoin bisa turun sampai 50.000 ya, dan seterusnya. In the end ya itu juga bisa jadi gas ya, atau bisa jadi bensin untuk kita ngelihat Bitcoin nanti pumping lagi atau nanjak lagi. Nah ada beberapa data on-chain yang saya pengen nunjukin ke teman-teman. Salah satunya menurut saya cukup menarik, dan ada satu yang tadi sudah diposting juga oleh si Bitcoin Monger ya. Per dia share ini sekitar jam 7 malam tadi, lebih tepatnya di tanggal 2 April jam 7 malam. Dia mengatakan bahwa buying is still taking place ya, across all cohorts. This dip won't last long given the demand dynamics ya, TikTok ya, dia bilang gitu. Jadi dia menjelaskan di sini kalau tebal itu ya teman-teman ya, yang biru-biru tebal ini tuh artinya proses transaksi beli ya, itu sedang berlangsung teman-teman sekalian. Dan ini adalah indeksnya di sebelah kanan ya, ada 1, 0,8, 0,6 ya. Kalau di bawah mungkin
asumsinya adalah mereka jualan gitu ya. Dan di sini adalah patokan dari segi Bitcoin ya. Jadi ada yang hold 1.000 sampai 10.000 ya, dari lebih dari 10.000. Nah, ini semuanya tebal sebetulnya. Jadi memang proses transaksi beli itu masih berlangsung. Kemudian I see a person namanya adalah Sean EDM ya, Edmonds ya. Dia mengatakan ya, list of 12 Bitcoin holders in the world ya. Nomor 4 adalah BlackRock dan nomor 10 adalah Fidelity. Of course ya, mereka juga start accumulate sudah berjalan lebih kurangnya dari Januari, dan kita lihat data ini semuanya terkonfirmasi dan cukup valid gitu. Namun kalau kita notice ya dari data kemarin, ternyata kemarin di tanggal 1 April dapat yang namanya April Mop kayaknya teman-teman. Belanjanya si Fidelity sama BlackRock itu kalah dengan si Grayscale ya. Jadi totalnya kemarin tuh hitungannya adalah outflow dan sekitar 85,7 juta dolar. Apakah itu parah? Ya tergantung sih perspektifnya gimana teman-teman. Tapi buat saya berpikir bahwa 85, juta compare dengan totalnya 12 miliar dolar harusnya nggak ada artinya lah ya. Ini baru satu hari teman-teman kita ngelihat, jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa the whales are dumping ya. More likely mereka mungkin cenderung slowing down a bit ya. There's a reason kenapa mereka slowing down, dan setelah saya cek this week ya, selain kita punya NFP seperti biasa di minggu pertama ya, di hari Rabu besok lebih tepatnya, itu malam Jerome Powell ada speak lagi guys ya, di sekitaran jam 11 malam ya. Ini saya belum cari tahu dia speaknya penting atau enggak gitu. Tapi yang lebih kurangnya kalau buat awal minggu ya, di bulan, maksudnya di awal bulan, minggu pertama, gitu kita semua udah tahu busy-nya itu adalah karena NFP sih ya, one of the most important economic data yang sangat diantisipasi oleh banyak orang, yaitu NFP. Dan selain NFP ya ada unemployment rate. Jadi dua data ini adalah data yang sangat penting. Kalau malam hari ini akan ada JOLTS job opening ya, nanti di jam 9 malam data akan dirilis. Kita mungkin dari situ bisa lihat juga sekiranya penambahan lapangan pekerjaan itu semakin berbanyak atau malah semakin berkurang ya. Sekiranya itu bisa menentukan juga bagaimana langkah The Federal Reserve berikutnya. Apakah proses pemangkasan suku bunga bisa dipercepat atau Jerome Powell tetap dengan statement dia yang sebelumnya ya. Lebih tepatnya di hari Jumat lalu dia ada sempat ngomong sebetulnya mereka nggak expect buru-buru gitu ya. Mungkin setelah lewatin kuartal kedua ya, probably baru mereka mulai mempertimbangkan pangkas suku bunga. Jadi masuk kuartal ketiga baru pangkas suku bunga. Makanya kita ngelihat dolar menguat ya. Kalau teman-teman notice hari ini dolar rupiah sudah menembus angka 16.000 guys ya. Tadi udah sempat 16.000 harusnya, tapi saya nggak tahu nih, di sini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Saya coba cari lagi USD IDR, coba di Paperstone. Oh ya, tadi harusnya sempat ya 15.000 ya. Kalau dengan spread dari exchange lah ya, 16.000 udah nyampe lah per tadi siang teman-teman ya, udah sempat 15.977 ya, harusnya udah di atas itu ya. Kemudian dollar indeksnya sendiri menguat, otomatis melemahkan XAU ya. XAU kita ngelihat ada kecenderungan turun, S&P 500 dan Nasdaq juga otomatis ikut tertekan. Jadi tekanan jual tuh bukan datang dari Bitcoin sendirian, tapi kita lihat ya S&P dan Nasdaq sama-sama dalam posisi koreksi atau turun. Beberapa orang mengkaitkan ya kalau Bitcoin itu saat ini lagi nge-fill yang namanya gap pada CME yang terbentuk pada pekan lalu ya, dan CME gap itu memang sekarang ini sudah mulai keisi. Kalau misalkan keisi full harusnya sampai ke 64.000 dolar lebih kurangnya. Jadi masih bisa turun lagi teman-teman ya, probably tonight. Kita belum tahu, tapi kita lihat nanti progresnya kayak gimana. Lalu teman-teman sekalian, tadi Bitcoin Monger ya, udah direspon juga dari Sean Edmondson ya, dia nunjukin di sini kalau top 12 Bitcoin holders di dunia, salah satunya adalah BlackRock dan Fidelity ya, salah duanya lebih tepatnya. Lalu teman-teman sekalian, ada beberapa data Glassnode yang saya mau coba untuk tunjukkan ke kalian ya. Pertama, long term versus short-term holder threshold ya. Di sini menunjukkan bahwa supply divergence itu sedang berlangsung. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi ada perpindahan barang antara long-term holder ya, kita expect long-term holder ini melakukan profit taking dengan short-term holder yang aktif membeli. Jadi proses distribusinya itu berpindah tangan ke short-term holder, dan untuk patokan short-term holder ini terhitung adalah hold Bitcoin dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Jadi sebenarnya angka ini menggambarkan GBTC ya. Di situ kalian bisa lihat GBTC
di mana GBTC berkontribusi sekitar 286.000 Bitcoin yang didistribusikan sejak lebih kurangnya mungkin awal-awal Januari 2024. Terus sampai dengan saat ini teman-teman sekalian. Dan di sisinya short term holder ya, itu ada peningkatan atau penambahan ya sekitar 1,121 M Bitcoin ya, million Bitcoin I guess. Dan di sini harusnya yang berkontribusi cukup besar ya adalah si BlackRock dan Fidelity salah satunya ya. Jadi kita bisa bilang ini ada proses pertukaran barang. Faktanya adalah kalau berdasarkan historical data, kita ngelihat every time bull run berlangsung, every time Bitcoin memiliki tren yang sangat positif, itu terjadi perpindahan barang memang ya antara long term holders dengan short term holders. Jadi secara rasio kita ngelihat angkanya itu cenderung turun didominasi oleh short term holder. Sekiranya seperti itu. Nah, ini maksudnya gimana prosesnya? Ya, intinya misalnya kita holder ya jangka panjang udah dari 2022, 2021 gitu kan, semasa bear market mendapati harga saat ini kita profit taking, berpindah tangan ke short term holder alias pembeli baru ya, yang bisa dibilang megang Bitcoin itu kurang dari 3 bulan. Artinya apa teman-teman? Logik berpikirnya adalah fresh demand ya, ada fresh demand di market sehingga orang-orang melihat ya bahwa Bitcoin adalah aset yang menarik dan mereka start buying. Sementara long term holder mereka cenderung distribusikan barangnya, dan salah satu long term holder ya kita tahu sama-sama tahu adalah Grayscale. Ya, Grayscale udah lama megang barang teman-teman untuk Bitcoin, dan distribusinya ya dari segi supply saat ini ya mereka cenderung buang barang, dan yang nampung itu BlackRock dan kawan-kawan. Jadi ngelihat angka seperti ini turun ya, sebenarnya dari segi rasio ini menunjukkan bahwa Bitcoin itu memang sudah preparation untuk next bull run ya. Cuma memang kita ngelihat ya tidak bisa dipungkiri ya, saya juga sampaikan kepada teman-teman tadi di grup Telegram, saya menjelaskan bahwa guys, kita itu sebenarnya udah overdue ya. Overdue itu maksudnya sudah terlambat ya, behind the schedule, dari kondisi dimana kita bisa katakan bahwa Bitcoin itu harusnya sudah koreksi gitu kan. Banyak orang percaya bahwa Bitcoin itu semestinya sudah koreksi menjelang halving, dan dia bisa koreksi up to 20% ya kan, 30%. Bahkan ada yang percaya bahkan bisa lebih lagi dari 20 atau 30%. Sehingga saya menyampaikan juga bahwa sebenarnya kita tuh ketolong sama Bitcoin ETF spot. Ya, ini yang belanja-belanja ini yang nolong kita semua nih adalah BlackRock dan Fidelity ya. Makanya dari segi harga tuh kalau kita ngelihat saat ini, ya gak heran gitu loh Bitcoinnya rally ya, Bitcoinnya bullish tuh gak heran karena demandnya memang ada teman-teman. Semakin besar demand, maka harga harusnya akan semakin tinggi. Sewajarnya itu sudah kita ketahui sama-sama. Makanya saya menjelaskan di sini. Ya, reminder saya masih sama teman-teman, bahwa sebenarnya kalau kita expecting Bitcoin untuk benar-benar truly bull run ya, probably the event yang ditunggu oleh banyak para pelaku pasar, bahkan udah dari 2021 ya, adalah halving berikutnya. Kan selalu begitu. Cycle itu kita melihat data-data sebelumnya, dan every cycle sebelumnya bull run itu benar-benar terjadi only after adanya halving. Kenapa? Karena ada yang namanya supply shock. Demand-nya nambah, supply shock-nya terjadi, artinya supply-nya semakin mengecil ya. Saat ini kita bisa lihat dari data ini ya, tadi yang saya tunjukkan ini teman-teman, itu artinya masih balance nih ya, supply masih balance. Pertama, miners itu masih menghasilkan Bitcoin setiap hari. Ya kan, mereka menghasilkan Bitcoin setiap hari, ditambahkan ke market. Kemudian dari sisi long term holders itu masih buang barang. Nah, demand-nya masih serok ya, dari miners, dari ya si long term holders tadi teman-teman, dia masih serok, masih ada barang untuk dia belanja. Now think again, what if ya long term holders masih buang barang dengan step bukan dengan step lah, kalau kita bilang dengan speed yang sama ya, which is Grayscale. Kita ngelihat ya, recently dia buang barang tuh paling gede tuh adalah 18 Maret guys, total 642 juta dolar dia buang ke market gitu ya. Selebihnya rata-rata 200, 300, 200. Nah, kemudian terjadi nanti yang namanya supply shock ya, di mana para miners itu mengurangi pendapatan mereka ya, dari hasil rewardnya itu setengahnya teman-teman, 50%. Artinya kalau dalam sehari menghasilkan 900 Bitcoin more or less, sekarang cuma bisa menghasilkan misalkan 450 Bitcoin. Grayscale jualannya, speednya sama, supply dari miners berkurang 50%, which is sangat signifikan.
tapi proses demand itu masih akan terus meningkat. What do you think will happen with Bitcoin? Dan kapan itu bisa terrealisasi? Ya jawabannya after halving gitu loh ya. Jadi teman-teman sekalian, memang sebenarnya in the end kalau berbicara realita ya, makanya saya katakan di sini ya realitanya. Kemarin itu saya udah sempat create satu video teman-teman. Ini buat mengatasi kekhawatiran market ya. Warning, ini bukan FUD. Coba lagi nonton ya, ini bukan bearish skenario ya. Saya sampaikan kepada teman-teman justru skenario ini paling ditunggu oleh para institusi ya. Itu pertama. Kedua teman-teman, saya ada satu create video lagi yang mana ya? Ini ya, healthy correction on Bitcoin ya. Dua video ini menurut saya teman-teman boleh banget nonton ya, healthy correction on Bitcoin, dan itu sekitar 2 minggu lalu. Jadi ada healthy correction sama yang warning ini bukan FUD ya. Dua video itu kalian boleh nonton ulang dan kalian coba refresh lagi ya apa yang saya sampaikan pada kala itu. In the end, menurut pandangan saya, gak ada masalah sama sekali dari segi market. Kita ngelihat demand masih oke ya. Belum ada tanda-tanda bahwa BlackRock mengatakan bahwa Bitcoin itu scam. Ternyata mereka nggak akan menawarkan lagi produk ETF ini kepada para kliennya mereka. Ya, mereka akan memutuskan untuk stop menawarkan Bitcoin ETF spot. Dan kemudian Grayscale mengatakan, kenapa kita buang barang? Karena kita ngelihat Bitcoin scam ya. Ini cuma sarana untuk Ponzi doang ya. Kalau mereka ngomong kayak gitu, probably market akan panik. Tapi sekarang kan kita nggak ngelihat mereka ngomong hal itu ya. Perpindahan barang ini terjadi dengan hal yang sangat wajar sekali. Grayscale salah satunya karena fee dia terlalu besar. Kedua, barang dia banyak dari sitaannya FTX ya. Dan FTX kemarin sudah dapat approval untuk melikuidasi barang mereka. Jadi ya Grayscale akan berjualan terus karena FTX mau melikuidasi asetnya. Ya kan, SBF kita tahu nih udah dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kita bisa pertimbangkan bahwa hal yang sangat wajar untuk terjadi. Permasalahannya datang bukan dari Bitcoin saja, tapi dari Bitcoin dominance-nya yang sebelumnya sempat cenderung naik. Ya, saya katakan di sini bahwa memang kita belum memasuki old season ya. Kita di sini lihat Bitcoin dominance itu technically hanya konsolidasi sudah dari tanggal 6 Maret guys ya. Kita cuma konsolidasi di antara 54% dan 53%. Ya, cuma di situ aja bolak-balik mondar-mandir, bolak-balik mondar-mandir. And at the same time ya kita ngelihat jadinya ada selling pressure juga di market, mengingat Bitcoinnya sendiri sedang mengalami koreksi ya dari 71.000 ke 64.000. Tapi sekali lagi kendalanya adalah Bitcoin dominance-nya yang cenderung lebih tinggi dibandingkan posisi harga Bitcoin sebelumnya, sehingga selling pressure di altcoins itu sedang terasa banget ya kalau kita lihatnya teman-teman. Dan by this moment sebenarnya ya saya berpikir ini adalah momen yang sama dengan cycle di 2021. Kalau kita ngelihat lagi ke cycle 2021, momen ketika market ya sudah siap untuk memasuki bull run, Bitcoin dominance itu kemudian mengalami rally guys, bukan malah cenderung turun. Ya, ini waktu cycle 2021 Mei itu adalah Bitcoin halving ya. Kalau kita lihat di bulan Mei Bitcoin halving turun dulu, kemudian memasuki September ketika Bitcoin mulai rally di 2020 dia nanjak Bitcoin dominance-nya. Naiknya berapa persen teman-teman? Ya, up to 28% kenaikannya. Dan itu baru kemudian disusul oleh old season pada sekitaran awal 2021. Buat teman-teman yang ingat, now that's the moment old season terjadi atau berlangsung. Nah, saat ini gimana? Kita belum melihat ada tanda-tanda itu. Justru malah kita melihat ya Bitcoin dominance kalau memang dia harus diangkat, it means we gonna have one more discount di altcoins. Dan itu probably akan jadi the last dip untuk teman-teman belanja di altcoins. Ya, itu mungkin pertimbangan sementara teman-teman. Saya ngeliat ini benar-benar pendarahan ya, merah semuanya ya teman-teman ya. But bukankah ini yang seharusnya kalian tunggu-tunggu ya? This is the opportunity buat kalian belanja. Ya, kalau misalkan saya katakan di sini, makanya buat saya feels like yesterday ketika Bitcoin masih di 15.500 ya, tahu-tahu sekarang kita di 66.000. Ya, sebenarnya udah setahun lewat. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini adalah bear market, ya this is the start of bear market, I don't know guys ya, apa yang kalian pikirkan. Ya, tapi probably mungkin kalau teman-teman yang panik ya saya katakan di sini, jangan-jangan ada yang sangkut gitu ya. Kalau misalnya ada yang nyangkut, ini artinya saatnya belajar dengan benar ya. Mulai buka platform ya, mulai buka YouTube, mulai research lebih dalam lagi seputar Bitcoin seperti apa, pelajari teman-teman. Jadi kalian punya conviction untuk nge-hold pun lebih pede, lebih yakin, kira-kira seperti itu. Ya sih
dikatakan nggak perlu FOMO ngelihat orang lain yang udah duluan profit. Mungkin mereka belajar lebih dulu, mereka beli lebih dulu. Jadi kalian nggak boleh terburu-buru juga ya, dalam artian aduh takut ketinggalan nih gitu ya. Jadi saya sampaikan juga, gunakan momen ini buat belajar ya, selagi masih ada kesempatan, selagi ada potensi untuk dip, kalian research sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau satu hari kalian research 2 koin, sekarang tambah jadi 4 koin, double ya the speed teman-teman sekalian, supaya Anda bisa lebih confident lagi dalam nge-hold barang dan meyakini bahwa market itu masih bisa nanjak lagi in the end after halving ya. Ketahui dulu fundamentalnya, reason kalian belinya, baru kalian bisa lebih confident. Nah teman-teman sekalian, sekitaran beberapa hari terakhir ya, waktu live streaming lebih tepatnya, kita udah sempat mention juga bahwa Bitcoin itu bisa saja ya memasuki momen atau pergerakan koreksi seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu ya. Ini berkali-kali saya ulangi teman-teman, for maybe another 1 week or 2 week ya, tapi saya ngelihatnya in the end ya it's still bullish guys ya. Ini cuma masalah waktu, kita perlu bersabar aja ya. Probably Bitcoin bisa kayak gini ya, correction lagi, retest lagi ke $61.000, another setup yang possible untuk terjadi. Bisa jadi kita cuma konsolidasi mondar-mandir doang di sini ya, sampai nanti kita nembus ke kisaran $73.000, baru kemudian kita ngelihat dia rally lagi. Nah realitanya teman-teman, realitanya ya, yang saat ini sedang terjadi, kalau kita melihat pada perspektif time frame daily, di mana terbentuk yang namanya lower high ini ya, consideration cuma 2, antara kita di bawah flat corrective waves ya, sebelumnya saya sudah sampaikan seperti ini teman-teman, bisa jadi A, B, C, D, E wave, which is retest lagi ke 61.000 sebelum kita ngelihat either dia nanjak, atau teman-teman worst case scenario kita ngelihat fake out dulu ya, pop 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 boom ya, baru kemudian dia nanjak. Jadi jatuhnya apa ya, di sini ternyata baru finalisasi A, B, and C wave, finalisasi, fake out dikit, melikuidasi banyak aset ya, the biggest liquidation in the market buat mereka-mereka yang leverage ya, menggunakan leverage terlalu besar ya, berani gambling, berani istilahnya menggunakan margin all in dan lain-lain, dibantai dulu, clear dulu, menjadi menjadi likuiditas bagi para whales untuk mereka yang short term holders, terutama buat kawan-kawan di sini yang terus-terusan aktif belanja udah sejak Januari. Ya, probably itu masih ada satu skenario itu untuk bisa terjadi teman-teman. Dan kalau kita ngelihat technically Bitcoin belum kemana-mana ya. 2 hari terakhir kita ngelihat dia turun dari 70 kisaran 71.000 ke $65.000. In total itu correctionnya sekitar, let's see, in total itu correctionnya sekitar 9%-an ya. Just a 20% correction more ya pada Bitcoin, which is mencapai kisaran 58.000, menurut saya tidak akan mengubah bias secara keseluruhan. Bahwa secara struktur kita melihat ini adalah bullish rally-nya, dan ini adalah corrective phase-nya before the next bullish rally. Kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi saya cuma mau sampaikan satu hal saja, do not panic, this is part of the cycle ya. Mungkin kalau sebagian besar dari kalian sudah wanti-wanti, sudah nunggu-nunggu terjadinya koreksi, sekarang ada koreksi, sekarang ada discount ya. When there's blood in the market ya, when there's fear in the market, ingat katanya si Warren Buffett, dia mengatakan apa teman-teman ya, when there's fear in the market, be greed ya. Dan ketika yang lain lagi greed, mulailah khawatir. Kira-kira seperti itu. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin today. Nanti kita lanjut lagi ke altcoin seperti biasa. Saya akan tambah lagi informasi seputar Bitcoinnya ya. Saya tambahin lagi. Kita lihat lagi nanti sepanjang New York Open seperti apa. Dan ya, altcoinsnya nanti saya akan coba lihat ya dari Ethereum dan update Manta terakhir ya. Kira-kira mana nih yang menarik untuk kita review lagi di next video altcoins update. Oke, so God bless to you all. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys and bye-bye.